teman-teman, perkenalkan nama saya Queen Naila Rizky Mujiastuti dengan NIM belakang 005. Nah, di sini saya akan membuat video tentang sejarah awal dan juga tokoh utama ekonomi supply sider. Nah, video tersebut itu guna untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke dalam materinya. Jadi tuh apa saja sih sejarah awal dan juga tokoh utama apa saja yang ada dalam supply sider? Nah, jadi teman-teman, pada awal tahun 1970-an Amerika Serikat itu menghadapi krisis ekonomi yang sebelumnya tuh belum pernah terjadi, teman-teman. Nah, negara adidaya tersebut itu terjebak dalam kondisi stagflasi. Nah, kondisi stagflasi sendiri itu apa sih, teman-teman? Jadi, kondisi stagflasi itu adalah suatu situasi langka di mana inflasi dan juga pengangguran terjadi secara bersamaan. Nah, krisis di negara tersebut itu semakin diperparah karena embargo minyak dari negara-negara OPEC yang menyebabkan lonjakan harga, energi yang tinggi, dan juga kelangkaan bahan baku, serta melumpuhkan sektor produksi nasional, teman-teman. Nah, berbagai kebijakan dari konvensional seperti keynesianisme dan juga monetarisme itu tuh sudah dilakukan. Nah, ternyata yang sebelumnya dianggap ampuh justru ternyata gagal merespon tantangan ini secara efektif, teman-teman. Nah, jadi dalam situasi yang semakin genting tersebut muncullah gelombang pemikiran baru, teman-teman, yakni dikenal sebagai ekonomi supply sider. Nah, pemikiran ini tuh menentang pendekatan tradisional dari sisi permintaan. Nah, pemikiran supply sider sendiri tuh justru adalah sebaliknya, yaitu mengusulkan agar perhatian ekonomi sendiri itu dialihkan ke sisi penawaran. Nah, yakni bagaimana menciptakan iklim yang mendorong produksi, investasi, dan juga tenaga kerja. Nah, salah satu tokoh yang paling menonjol dalam kelahiran aliran tersebut adalah Arthur B. Lever, teman-teman. Nah, Arthur B. Lever sendiri itu adalah seorang ekonom yang mempopulerkan kurva Lever, teman-teman. Nah, ia itu menyampaikan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat mengurangi permintaan negara karena melemahkan insentif untuk bekerja dan juga berinvestasi, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya, teman-teman, pemikiran Lever sendiri itu mendapatkan perhatian dari berbagai tokoh konservatif, teman-teman, dan akhirnya sampailah ke telinga Ronald Reagan, teman-teman. Nah, Ronald Reagan sendiri kala itu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden dari US, teman-teman. Nah, ketika Reagan terpilih, ia akan menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis supply sider, teman-teman. Nah, supply sider sendiri itu dikenal luas sebagai Reaganomics. Nah, di balik kejadian ini terdapat pula tokoh-tokoh yang penting lainnya seperti Robert Mundell. Nah, Robert Mundell sendiri itu mendukung pemotongan pajak demi mendorong tabungan dan juga investasi. Nah, selain Robert Mundell ada juga Martin Fedelsik dan juga Michael Boskin yang membawa pendekatan lebih moderat lagi dalam kerangka investif pajak, teman-teman. Nah, dengan tokoh-tokoh inilah ekonomi supply sider berkembang menjadi salah satu aliran pemikiran ekonomi yang paling berpengaruh dalam kebijakan publik Amerika Serikat dan menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan ekonomi dengan teori modern. Jadi teman-teman, itu saja materi tentang supply sider yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga itu dapat menambah wawasan teman-teman untuk mengetahui lebih banyak tentang ekonomi supply sider. Nah, teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.